balik lagi ketemu sama aku, Webi Ramawati di GP Media Channel. Ada yang beda nggak sih hari ini hawanya? Ada dong ya. Biasanya kalian lihat aku kan di dalam ruangan, podcast, kayaknya suntuk banget gitu. Jadi hari ini aku pengen ngajakin kalian buat jalan-jalan keluar, biar lebih, lebih refresh aja gitu. Otak kalian bisa lebih jernih, hatinya bisa lebih adem, lebih sejuk, ya kan? Aku mau ngajakin kalian ke tempat yang bisa menyegarkan mata. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan, tapi sebenarnya jalan-jalannya juga bukan sekedar jalan-jalan sih. Ini namanya just tip, jalan santai inspiratif. Kece gak? Jadi hari ini kita bakal ketemu juga sama orang-orang inspiratif. Kalian bisa ikut belajar, bisa menambah semangat lagi, bisa termotivasi lagi buat lebih produktif ngerjain hal-hal yang lain. Kira-kira siapa yang bisa kita temuin hari ini? Terus di mana juga tempatnya? Kalian pasti penasaran kan? Jadi jangan lupa ikutin terus Just Tip. Oh ya, sebelumnya kita protokol kesehatan dulu ya. Kita pakai dulu maskernya. Wait. Oke. Udah siap? Yuk. Nah, teman-teman, kita udah sampai di tempat tujuan Just Tip kali ini, yaitu Gapoktan yang ada di daerah Kabupaten Bogor atau tepatnya di Desa Cikarawang. Namanya Gapoktan Mandiri Jaya yang diketuai langsung oleh Bapak Ahmad Bastari. Nah, Gapoktan itu sendiri adalah tempat berkumpulnya para petani untuk melakukan kegiatan pertanian yang berfokus dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari mulai penanaman sampai ke pengolahan dan distribusinya, teman-teman. Dan kegiatan ini juga bukan cuma-cuma loh, tapi mereka jadikan sebagai ladang bisnis supaya bisa mensejahterakan para petaninya. Kira-kira kegiatan apa aja yang ada di Gapoktan? Yuk kita dengerin langsung penjelasan dari Pak Ahmad Bastari. Kami ini bersimpung dalam pertanian tahun 1994. Alhamdulillah dalam lama saya menikah tahun 94 di Desa Cikarawang. Desa Cikarawang, di situ saya belajar pertanian sama mertua. Ya, di situ belajar cari anggota dulu saya. Alhamdulillah saya di situ diangkat dari Poktan Hurip pertama awal. Tahun Hurip sekitar tahun 2000-an. Setelah itu prestasinya bagus di kelompok Hurip. Saya kemitraan sama IPB, yaitu nggak salah di FEMA. Itu awal saya kenal IPB. Alhamdulillah lama-lama dari pusat-pusat yang lain. Lama-lama saya diangkat jadi Gapoktan. Gapoktan itu pada dirinya tahun 7 September 2007. Juara ini di Gapoktan Mandiri Jaya ini sudah juara 2 Provinsi Jawa Barat. Kalau 1 di Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Kooperasinya juara 1 Provinsi Jawa Barat. Di Huripnya Ketahanan Pangan juara 1. Ibu KWT-nya ke juara 1. Jadi banyak prestasi. Karena kenapa? Kami ini dekat IPB, punya tempat ilmu gitu. Jadi kita sharing pada anak mahasiswa. Lama-kelamaan kami juga seperti bikin olahan. Bila mana masyarakat kami ini kalau lagi panen raya, kasihan pasar lama, pikirkan bahan baku untuk apa ubi ini. Saya bikin tepung bahan baku untuk kue brownies, butter cookies, gitu. Ini aja kue gitu. Dan juga kami ini kemitraan sama perusahaan pabrik saus. Ini per bulan hampir 50 ton. Nggak cukup di Desa Cikarawang ini untuk tutupi kebutuhan dia. Kita kemitraan sama kelompok-kelompok lain. Gitu. Ada juga bikin olahan seperti kayak ini butter cookies. Dari ini dari bahan bakunya tepung. Jadi makanan sehat kita. Ada situ ada ubi, ada singkong,
ada bangkuang, ada pisang, ya, kacang tanah. Kalau di sini yang unggulannya itu adalah paling dominan ubi jalar. Sebab kenapa? Sudah mempunyai pasar. Yang penting kita kuasai pasar. Silang pasar dikuasai, kerjasama sama perusahaan itu ada bilang kita jaga K3J, kuantitas, kualitas, kuantitas. J-nya jujur. Di sini Gapoktan ada 8 poktan di bawah saya. Disebutkan di kelompok Hurip, di kelompok Setia, Mekar, Subur Jaya. Adanya AKWT 3. Tiap-tiap dusun ada 1. Ada 3 ya. Itu dusun 1 Mawar, dusun 2 Bu Norma, Melati, dusun 3 adalah Dahlia. Ada satu keuangan, ada satu sini ada koperasi. Koperasi itu simpan pinjam SP. Ada di bidang usaha lagi, lebih tinggi lagi dari Gapoktan, ada CAP. Lebih tinggi kedudukannya dalam arti dari Poktan, Gapoktan, koperasi, ada lebih tinggi lagi jabatannya. Ada CAP, Lembaga Ekonomi Petani. Saya minta anak-anak muda zaman sekarang, milenial sekarang, yang penting ada kemauan. Tetap ada kemauan, kedisiplinan, disiplin, waktu, ya, yang telitian, jangan lupa, ya, yang PKSJ itu jujurnya itu dari manapun, kelembagaan, pemerintahan, ke partai manapun manusia juga mencari. Itu yang penting kita meniat ke bawah. Cuman kalau jadi suatu pejabat nanti jangan lupa pada masyarakat kecil. Jangan tanahnya dijual. Untuk pertanian ini sekarang COVID ini sebenarnya yang bertahan itu sektor pertanian masih bertahan, masih menghidupkan orang banyak. Mudah-mudahan setelah COVID ini perekonomian kita akan lebih baik lagi. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Pak Ahmad. Sekarang aku pengen ngajakin kalian untuk melihat proses pemanenan ubi sebagai salah satu komoditas yang ada di Gapoktan ini. Ini berarti tadi hasilnya kira-kira 1,5 ton biasanya Ya, Pak? 1000 meter itu 1 ton. 1000 Jadi meter. per hektar itu 15 ton. Per hektar 15 ton. Oke. Dari sini langsung Kita bawa ke gudang, ke gudang. langsung kita olah, kupasin. Betul. Ini berarti yang kerja, yang ngambilin ini? Ini anak buah saya. Oh, semuanya. Ibu yang istilahnya bantu mengumpulkan gitu. Ini yang kecil-kecil untuk buat rebus dia. Oh, ini warga sekitar kan ya Pak? Warga sini sendiri. Ya. Bisa dari jam berapa Pak kalau Tadi ke sawah sekarang ini ada jam 7 udah mulai. Jam 7 sampai jam? Paling siang kali selesai mudah-mudahan. Ya. Kalau di stok udah ada di gudang, buat dikupas sekarang udah ada. Ntar nanti buat pabrik satu lagi. Kalau sebelum panen biasanya ada quality controlnya nggak Pak? Sebenarnya kalau dari gitu. pertama dari budidaya ya. Pertama kita buat dari gulutan. Ini nama gulutan ya. Ada lebar hanya 70, ntar kita terangkan di sawah 70 sih guys sabar ya. Karena udah gulutan udah dibongkar ya. 70 tinggi 40. Jarak tanam dari sini ke sini 30. Oh, oke. Ini 70. Dalamnya 30. Ketinggian gini. Ketinggiannya. Nah, di sini kan lebar ya, panjangnya. Nah, panjang ini antara gulutan satu dan gulutan ada jalan air 30. Oh. Ntar cara menanam itu ada yang seperti kayak gitu ya, caranya. Ini kan. Nih, ini bibit, anggap bibit ya. Kita buang. Ini 25 cm. Cara menanam ini kan ada yang sistem vertikal, horizon. Misalnya kita tanam di sini umpamanya ya. Iya boleh Pak. Misalnya kita tanam vertikal dulu. Vertikal, gini ya. Oh, Enggak, oke. ya.
Ini jarak tanam Satu jengkal. 20 cm Oh, 20 cm. ya. Ini vertikal nih, anggap ya. Ini tanam indah sih sebenarnya gulutannya yang besar ya. Oke. Ada lagi sistem horizon. Ini ya, baring gini. Ini sekarang 20 cm ya. Oh, ditidurin ya, Pak? Tidurin. Ya. Gitu. Ah, Hasilnya bagus ini. yang itu. Karena Kenapa, Pak? Kalau dia bagusnya gini. Anggap ini kita ambil ya. Terus cari kita. Cara. Buang. Di sini kan bakal buahnya banyak ini. Kalau yang begini cuma 1-2 kuruk. Oke, iya. Bakal Kalau berbaring buahnya banyak. kok yang horizontal begini. Yang horizontal. Kalau vertikal kan hanya satu ketutupan. Ketutupan tanahnya cuma satu ya, Pak? Oke. Di sini setelah kita nanam 2 minggu dibongkar. 2 minggu dibongkar? Bongkar di kiri kanan. Buat apa, Pak? Biar apa? Supaya penggemburan tanah. Oh, gitu. Penggemburan tanah, berilah pupuk dosis ukuran. Sebenarnya kalau di tanah itu bagus ya. Kasih dosis pupuk kandang itu dalam 1000 meter 2 kintal. 1000 meter 2 kintal. Pupuk organik kan? Organik. Oh, ya. Oh ya, organik. Diberikan sono terus itu. Kemarin kita terlalu banyak ya untuk menghidupkan tanah karena ini tanah saya Udah kurang rusak. bagus. Sengaja. Nanti ukuran dosis itu dalam 1000 meter 2 kintal. 2 1 meter. kintal. Oke. Ada lagi pupuknya. Pupuk misalnya kayak pembuahan, pakai peran katalis, semprot. Oh, itu kalau lagi nunggu Nah, panen ya, Pak? nggak menunggu panen aja. Menunggu panen. Ini waktu itu dikasih pupuk apa lagi, Pak? Selain Nih, saya Atau- sengaja murni. murni? Mau lihat perkembangan saya. Oh, oke. Coba saya. Karena kalau hitung-hitungan dalam Indonesia usaha, mendingan non organik ya. Mendingan organik. Dengan petani ya, dengan hasil meningkat ya. Kalau orang yang ngerti, yang organik. Ya, dua ini ya. Organik dan anorganik. Tergantung mau lihat apanya ya, Pak? Hasil. Hasil. Biasanya hasilnya produksi. Kalau masyarakat itu petani produksi. Gitu biasanya. Padahal yang organik lebih mahal ya, bagus. Pak? Lebih bagus juga. Cuman agak lama hasilnya agak berkurang dimanapun. Cuman nilai tambah, harga bagus. Iya. Ini berarti hasilnya terbilang bagus Bagus atau? kenapa? Tidak terserang. Nggak begitu baik, saya kan terserang sama ini ya. Sama Coba mau lihat, Pak. ini pakai perolanas ini. Pakai apa, Pak? Perolanas. Perangkap Perolanas hama lanas. Oh. Saya pakai. Ini, alhamdulillah bisa itu biasanya kalau ini terserang. Di sini ada hama. Hamanya apa, Pak, biasanya? Kayak semut, bukan semut ini ya, ada semut ntar ada di saya itu. Yang gede-gede gitu, Pak, atau? Oh. Semut ini namanya bahasa Latin ya. Nah, Oh, semut ya. semut. Itu biasa bikin ubinya jadi gimana, Pak? Jadi gini, biasanya hama itu bila masih kecil tidak memakai ferolanas ya. Karena nama itu sebenarnya. Dia nyerang ke umbinya. Jadi kempes. Oh, busuk. Panas gitu Lebih bau. bagus ya, Pak? Ini alhamdulillah saya pakai kemarin. Saya udah ambil si alat itu. Pakai berapa ini, Pak, dosisnya berapa? Dalam 1000 meter cuma 2 biji, 2 perangkap hama. Saya ada perangkat. Cuma emang kalau dibandingin sama non organik, Ya, ini nggak begitu besar ya besar nggak buahnya. besar. Tapi kualitasnya bagus. Ini berat. Oh ini berat nih, hitungan berat hitungannya. Jadi kilonya berat, padat ya. Ada yang terserang sih, nggak begitu banyak ya. Kalau yang misalnya terserang kayak gitu. Nah ini nih. Oh, Ada binatangnya dalamnya. nih. Ini ada terserang juga nih begini. Ini udah pakai obat juga terserang. Jadi iya busuk, agak busuk itu ya. Ini sisanya. Berarti nanti ini dicekin dulu ya, Pak, yang Disurti lama. Disurtir. Di breeding ya.
yang bisa. Kurang bagus bisa. Oh gitu. Ini juga ya Pak? Iya. Lah itu hanya gitu doang. Oh. Oke. Nah ini binatang ini. Nah ini dia binatang gitu ya. Ini binatang ini. Ini yang bahaya nih. Oh, kecil ya tapi berbahaya. Bahaya nih. Kalau ubi lagi pasti dia kena serang. Ah, Ini udah di steril sama saya, masih kena masih ada. Karena masih ada inang-inang sisa-sisa ubi itu dia ngumpet. oh oke. Tuh. Jadi Saya udah kasih obat ya perangkap lah masih sisa aja tuh. dia lolos ya dia. Kalau musim kemarau. Musim kemarau. Kalau tidak memakai perangkap ya, gua pakai perangkap ya masing Bisa bisa ditanggulangi. bisa dicegah ya Gitu. Pak. Oh, buat itu binatang. Semut Tis. Kayak semut. Pernah uji coba saya tuh, eksperimen saya dalam 1000 meter hampir 8 on hamanya ini. 8 on. Pernah ubi terus terserang. Lumayan ya Pak itu. Saya pakai perangkap mengurangi, udah kena perangkap nih, mengurangkan binatang udah istilahnya ketangkap ya. Yang mengurangin nggak terserang. Udah ya. Tapi pasti selalu ada ya Pak kalau nggak pakai masih perangkap. sisa. Harus steril itu harusnya di padi. Oh, di sterilnya pakai padi. Tanam padi di misal tempatnya di apa ya, direndam. Baru bisa steril ya Pak. Steril. Oke Pak. Berapa Bu tadi? Hah? Mulainya. Tahu udah yang itu mah yang ngegali ibu. Oh Ibu mah ini ngebersihin. Iya suruh bersihin katanya lama. Bersihin. Sama si dedenya dibantuin ya. Ini biasa nanti dikemanain Bu? Hah? Dikumpulin ubinya. Yang gedenya dikumpulin ke situ. Yang gedenya Iya, dikumpulin. yang kecilnya buat ibu. Oh, bisa buat masak ya Bu di Iya. rumah, bener. Dimakan sendiri. Yang ngegali suruh putikin katanya. Biar ini dibersihin ya Bu ya. Cepat. Biar cepet. Ya, semangat Ibu. Ya. Nah, tuh. Ternyata proses dari penanaman sampai pemanenan ubi gampang-gampang susah ya teman-teman. Tapi kita nggak berhenti sampai sana. Setelah ubi dipanen, ubi juga harus dibersihkan, dikupas, dan dimasukkan ke dalam karung untuk akhirnya ditimbang. Jadi mereka akan dijual sebagai bahan mentah. Nah prosesnya seperti ini teman-teman. Ibu-ibu KWT mengupas ubinya satu persatu. Dan ini bisa sampai seharian loh. Selain dijual mentahan, ubi yang tadi dipanen juga bisa diolah menjadi tepung loh. Yuk kita lihat prosesnya. Di sana, di gudang sana, dia bersih. Kita disaut, digangsor. Alatnya ada sebenarnya di gudang. Ini digangsor seperti ini. Pertama prosesnya kan dicuci dulu bersih. Iya. Yang tadi cuci lagi tuh, bisa dicuci, kupas, bersih, digangsor. Baru. Seperti kayak gini. Jadi tipis-tipis ya Pak. Gini. Untuk mau tesnya di lab, segini caranya. Saya nggak usah di lab, para petani. Gimana tuh Pak? Ya gini aja. Bunyi krek, Dia. berarti layak digiling. Oh, Udah gitu, kering. Pak. Udah rendemennya udah. Oh kalau nggak ada bunyi krek nggak bisa berarti Pak? Enggak, masing isanya lembab ya. Kan mesin macet. Iya. Oh gitu. Biasanya kan sini nih diampar nih. Dijemur berapa lama Pak? 3 hari. 3 hari. 3 hari matahari terik. Sampai ini berarti coklat atau apa warnanya? Putih, ini putih. Oh masih gini. Nah, gini kayak gini. Ini udah layak misalnya digiling. Gitu. Harus dijemur lagi. Ini berapa ubi Pak? Dapat satu loyang? Kalau ubi AC yang 4 bulat, 5 kilo ubi yang kulitan, itu bisa 1,5 kilo, bisa 2 kilo. 5 ubi Kilo. itu 5 kilo ubi bisa jadi 1,5 kilo, tergantung dari varietas ubi. Oh oke. Ubi yang paling bagus itu ubi suku. Ubi suku. Oh, itu keras, patinya banyak. Yang tadi itu ubi AC. AC. Cuman hasilnya banyak. Gitu. Ada ininya masing-masing ada ya Pak? keunggulan masing-masing varietasnya, ada Keunggulannya. keunggulan, ada kekurangan. Iya betul. Setelah di sini sudah kering, kita masuk ke penggilingan. Digiling, oke. Ya, sini belah sini Oke, gilingan. boleh Pak, kita Prosesnya. lihat. Setelah itu udah kering, kita masukkan ke sini.
Contohnya gini ya. Ya. Kita buka dulu ini ya. Ntar asinnya. Ntar asinnya ya. Oh, ini yang udah jadi ya, Pak? Ini jadi. Kita ini. Ini dimasukkan gini ya. Tutup dulu ya. Di sini bunyi gitu ya. Sudah bunyi, masukkan banyak, masukin lagi, bunyi, masukin lagi. Nah, ini jadi. Nah, ini jadi. Nah, hasilnya. Tepungnya. Pegangnya loh. Pegang, boleh, Pak? Apa tuh? Bisa. Oh, Ya. halus banget ya, Pak? Ini untuk bahan baku saus bisa. Saus? Terus buat kue brownies bisa, muffin bisa. Oh, sama kayak tepung terigu Ya, yang terigu biasa juga bisa. ya? Jadi bisa dipakai Pernah apa aja? diteliti juga orang-orang baku saus, cuman kalau untuk saus mahal, nggak kuber. Diminta bahan baku yang sudah masih mentah ya, ubinya. Untuk itu mau coba pahalan, kasihan. Jadi nggak balik Ya, ini nanti ya, bisa Pak? sih. Saus itu ya. Rasanya tapi tetap enak, Pak? Enak. Sama Kalau ini kayak kan terigu untuk ya? mengurangi glukosa garam. Bukan garam, gula. Iya, kandungannya dia. Ini baru tahu bisa dipakai untuk saus, Pak, ini tuh. Bisa. Ternyata untuk Udah. kental ya? Kental. Kental Cuma ya. harganya mahal. Harganya mahal. Jadi dicoba media, bos saya tuh coba bisa. Cuman harganya nggak cocok. Kalau proses lagi kan. Kalau bahan bakunya kan agak murah. Baru bisa ya, Bisa. Pak? Gitu kan. Iya. Jadi dipakai ini supaya kita masuk. Tepungnya ada yang dijual tepung, ada yang jadi olahan. Udah lah. Oke, Pak. Wih. Sip, Pak. Mantap. Setelah melihat proses penanaman sampai ke pengolahan, akhirnya kita bisa lihat produk olahan yang udah jadi nih teman-teman. Dan ini bukan cuma olahan dari satu komoditas ya, tapi dari berbagai macam. Wah, keren banget gak sih? Nah, untuk produk olahan ini biasanya jadi tanggung jawab ibu-ibu KWT. Langsung aja deh yuk kita ngobrol sama Ibu Nurmayanti sebagai Ketua KWT Melati. KWT Melati itu di bawah naungan Gapoktan ya, yang tadi Pak Ahmad Bastari dipimpin. Nah, di situ kan di Gapoktan itu kita punya ubi kan banyak banget. Tadi kan Pak Bastari cerita ya, separuh buat pabrik saus, separuh buat ke tepung. Nah, di sini ada tepung ubinya nih. Nah, ini hurip nih, Poktan hurip yang produksi tepung hurip ubi. Nah, ini saya sebagai KWT-nya, saya motivasi kan sekarang lagi ketahanan pangan, mengurangi terigu ya. Nah, di sini lagi booming kan, tepung mokaf, tepung ubi, tepung singkong, tepung talas ya, sampai tepung pisang semua ya. Nah, di sini karena saya di sini mayoritasnya banyak ubi, ya saya bikin kuenya dari tepung ubi. Dan saya punya pabriknya sendiri kan, nanti nggak beli. Nah, saya bikin browniesnya. Brownies, nah ini brownies, nama anak saya Ratu Brownies, brownies ubi. Selain brownies, saya bikin biasanya muffin nih ya, muffin. Karena nggak contohnya nih muffin, pre-order ya. Terus butter cookies, kalau ini mah setiap ini ada, karena ini tahan ya 2-3 bulan. Karena memang ini kering ya. Kalau ini basah cuma 5 hari atau 6 hari lah, gitu ini. Nah, selain ini dari tepung ubi, kalau ini benar-benar tidak mengandung terigu ya. Tidak benar, tapioka, maizena, tepung ubi. Jadi benar-benar tepung-tepungan yang lokal gitu. Nggak pakai, kalau ini masih kita menggunakan terigu lah sedikit. Ini masih kita 50-50 ya. Nah, ini ubi ungu. Karena antioksidan lebih tinggi, terus buat DBD juga. Kita tidak pakai bahan pengawet. Ini kekuatan cuma sebulan tapi di dalam kulkas. Nah, maksudnya ini tidak pakai bahan pengawet yang lain gitu sama ini. Nah, selain itu juga kita kan ubinya itu. Nah, ini daunnya, selain daun ubi, kita ambil pucuknya dari daun ubi ungu. Nah, kita dibikin teh ubi ungu. Kalau yang ini curah, kalau yang ini udah dikemas Kak, kayak teh tinggal diseduh ya. Nah, dicelup nih. Ini juga anti buat DBD juga bisa, buat antioksidan lebih tinggi juga bisa. Nah, KWT saya kan KWT Melati. Di sini juga ada dari keripik ubi ungunya.
Nah, di sini ada dari tepung mokap, pangsit mokap. Jadi semua lengkap. Yang penting kita dari ketahanan pangan itu singkong, ubi, sama pisang. Gitu. Jadi semua kita produk dari pangan lokal kita dibikin macam-macam makanan lah, olahan. Jadi kan kita benar-benar di sini jadi percontohan. Ya, online itu ada di kios Gapoktan. Kalau tepung saya tiap sebulan sekali ke Bandung. Dia untuk perusahaan kue, tapi yang ngambil ada saya distributornya dia yang ngambil gitu, sekintal setengah. Tiap sebulan sekali. Kalau ini bisa online ini melalui WA WJNE gitu. Kalau kue gini kita masih pre-order Kak, ada pesan baru kita bikin. Soalnya kita kalau outlet nggak kuat lama, iya. Kalau ini masih bisa berani. Ini masih sebulan gitu. Jadi semua juga kue ini kering-kering sih masih 2-3 bulan masih kuat Kak. Jadi bisa ini. Karena semua tidak pakai pengawet sih Kak. Bener-bener gue ini alami semua. Jadi nggak bisa harus beberapa bulan, nggak bisa. Motivasi saya buat anak muda ya, apalagi sekarang zaman now ya, milenial gitu ya. Kalau kita udah zaman baheula gitu ya. Nah, semotivasi semangatlah nomor 1, kembangkanlah potensi-potensi yang ada di Indonesia ya. Terutama pertanian lah, jangan sampai aku nggak mau jadi anak petani, anak petani itu begini-begini. Janganlah, saya motivasi dunia pertanian ya. Jangan melihat ke bawah, kita jadi petani berdasi ya. Jangan petani berdaki tapi berdasi ya. Gimana teman-teman? Seru banget kan Just Tip kali ini? Asik banget. Kita jadi lebih tahu pentingnya pertanian untuk kehidupan di masyarakat. Kalau kata Pak Ahmad dan Bu Nurmayanti, kita harus jadi petani berdasi untuk memajukan ekonomi di Indonesia. Makanya buat generasi muda kayak kita-kita nih, itu nggak perlu takut, nggak perlu malu jadi petani. Karena petani juga bisa jadi pengusaha loh, yang mesejahterakan orang-orang di sekitarnya. Jadi tunggu apa lagi? Siapa yang mau jadi petani selanjutnya? Aduh, seru banget deh pokoknya Just Tip kali ini. Aku nggak sabar kira-kira kita bisa jalan-jalan kemana lagi ya setelah ini. Pokoknya kalian jangan sampai ngelewatin satu episode pun dari Just Tip. Sampai ketemu di Just Tip selanjutnya.